Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana keadaan peserta didik pada hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, Ibu. luar biasa. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan semoga tidak ada kekurangan suatu apapun. Baiklah, Ibu akan mengecek lokal dulu. Kemungkinan tadi nampak lihat di belakang tuh ada sampah. Coba dia ambil. Irwansyah, Iya, Bu. dibuang Iya, Bu. sampahnya pada tempatnya ya. Ya, Bu, udah bersih nih, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang judul yang akan kita masuki yaitu Sya'bul Iman. Jadi sebelum Ibu memasuki ke pelajaran, Ibu ngabsen dulu. Terus yang pertama Ibu absen Ibnu Hajar, hadir? Hadir, Bu. Bu Noleli hadir. Ya, Irwansyah, Hadir, Bu. Kalina, Hadir, Bu. Nur Kazima, nggak hadir ya? Sakit? Ada kabar? Nggak ada kabar, Bu. Siapa yang dekat rumah dengannya? Barangkali tahu keadaannya? Bu Ramiah, Tengku Bu. juga dapat Tengku. Ramiah, Bu, dekat, Bu. Ya. Kemudian terus Nur Zaima. Nggak ada juga? Ada kabar? Ada surat? Iya, Bu. Ada acara keluarga katanya, Bu. Oh, iya. Habis itu Ramia, Ya, Bu. Hadir. Sri Wahdaniati. Hadir, Ibu. Ya. Oh, Ini berarti ada beberapa orang teman kita yang nggak hadir ya. Nah, kemudian besok siapa yang nggak hadir, tolong dikirimkan surat maupun WA ke Ibu pun boleh, nggak apa-apa. Baiklah, Ibu akan terus memasuki kepada doa. Siapa coba tunjuk tangan? Siapa berani berdoa? ya, Bu. Coba Irwansyah ya. Ya, Pak Duansyah langganan doa, Bu. Ya, coba Irwansyah memimpin doa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, udah. Yang lain juga harus bisa membaca doa sebelum belajar ya. Kok buat layar satu aja kalau Karena itu juga merupakan salah satu cabang dari iman. Iya. Oke, kita terus memasuki kepada materi kita yaitu Sya'bul Iman. Sebelum Ibu melanjutkan, ada yang mengerti tentang Sya'bul Iman? Belum, Ibu. Belum ngerti, Bu. Oke, baik. Ibu jelaskan bahwa Sya'bul Iman itu berarti jalan menunjukkan iman yang mengacu pada berbagai langkah yang dapat memperkuatkan iman seseorang muslim. Kemudian, ada nggak yang tahu tujuannya? Ini habis jam 2. Biasa ini kan di rumah kerjanya. Ada? Nih. Ada di antara peserta didik yang tahu tujuan imannya? Saya mau coba, Bu, Oke, boleh. Silakan. untuk meningkatkan kualitas amalan keimanan kita, Bu, ya. Bagus. Oh gitu, kalau emang di YouTube membingungkan, Ibu ngajari kelas kayak mana gitu. Jadi, mengapa kita penting untuk mengamalkan Sya'bul Iman? Bahwa iman itu berdasar dari segala perbuatan dan hidup seseorang muslim. Terus meningkatkan iman, membawa kedamaian hati, kebahagiaan, dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Kemudian Sya'bul Iman ini juga membantu kita menjaga keseimbangan atas ibadah dan interaksi sosial. Contohnya kita menolong orang lain,
Kemudian Ibu memasuki pada prinsip utama sya'bul iman. Prinsip utama sya'bul iman ini ada 3 hal. Yang pertama, ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan tulus. Kemudian nomor 2, menghindarkan dosa, menjauhi perbuatan yang dapat merusak iman. Ketiga, kegiatan positif, melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, hindaran dosa, misalnya ada duri di depan di jalan, itu tidak kita buang. Itu juga merupakan suatu dosa. Tapi alangkah bagaimana kita menghindari dosa tersebut? Kita ambil, kita buang, supaya tidak kena orang lain di saat jalan. Kemudian penerapan sya'bul iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, salat tepat waktu. Kenapa Ibu bilang salat tepat waktu? Waktu salat itu tidak boleh kita tunda-tunda, harus tepat waktu. Misalnya waktu subuh, jangan keenakan tidur. Waktu salat, bangun cepat-cepat salat. Kemudian membantu menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita terus setelah melakukan salat 5 waktu, bertasbih dan berselawat. Terus salat merupakan tiang agama yang harus dijaga agar iman tetap kuat. Yang kedua, berzikir dan berdoa seperti Ibu bilang tadi. Setelah salat kita berzikir. Bagaimana cara berzikir? Siapa tahu bagaimana cara berzikir? Coba. Berzikir dengan menyebut nama asma-asma Allah, Bu, seperti Allahu Akbar, La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, begitu, Bu. Iya, bagus. Terus zikir dan doa ini juga terbagi berdua, melakukan zikir dalam setiap kesempatan untuk mengingat Allah seperti yang siapa tadi, Irwansyah ya? Ibu belum begitu kenal karena baru masuk. Iya, Bu. Oke. Gini jadul. Kemudian berdoa meminta petunjuk dari Allah ataupun dari kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Misalnya kita ada kendala, jangan terlalu kita merendahkan diri, ya. Dengan berdoa itu kita akan lebih puas dan lebih mesra dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Di mana di sini bahwa kita baik di lingkungan sekolah, di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, kita harus baik dengan orang. Jangan orang baik, kita balas dengan yang tidak baik. Itu bukan suatu keimanan. Tapi bagaimana juga kita harus tetap menjaga suatu kehormatan kita sendiri. Kemudian membantu sesama dalam kebaikan. Contoh, misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Datang ke kita, dia minta tolong, kita tolong. Kalau nggak ada, kita ngomong baik-baik. Maaf Bu, ini nggak ada. Kayak gitu. Jangan, kamu keenakan minta sama saya nggak pernah kok minta sama kamu. Jangan kayak itu namanya tidak sopan dan tidak boleh dalam ajaran agama Islam kita pun tidak dibenarkan, ya. Kemudian Ibu terus memasuki kepada peningkatan iman melalui perbuatan sehari-hari. Yang pertama ada kebiasaan positif. Gimana? Membaca Al-Quran setiap hari, menghindari ghibah. Tahu apa ghibah? Menceritakan Yaitu orang mengunci atau memfitnah orang lain. Itu akan membawa kita kepada perilaku yang buruk. Terus yang kedua, kepedulian sosial. Di mana kepedulian sosial ini terbagi pada 2.
memberikan sedekah pada yang membutuhkan. Jangan kita memberikan sedekah kepada orang yang sehat badannya, yang tegar, lengkap semuanya panca inderanya, itu tidak boleh. Tapi kita harus melihat dulu siapa yang sebenarnya yang wajib kita memberikan sedekah. Nah, terus mengadakan kegiatan sosial untuk membantu sesama. Di sini Ibu rasa udah ngerti kegiatan sosial. Ada yang ngerti nggak? Bagaimana anak-anak peserta didik Ibu semuanya? Ada nggak yang nggak ngerti kegiatan sosial? Saya nggak ngerti, Bu. Masalah kegiatan sosial ini misalnya kita membantu seseorang yang sakit. Beliau misalnya nggak ada dengan kawan datang ke rumah sakit, kita bantu. Kemudian ada tetangga kita yang musibah datang, kita menolong. Begitulah kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain sebagainya. Kemudian contoh implementasi Sya'bul Iman. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Yang pertama, di sini ada seorang anak kecil membantu orang tua. Nah, itu apa kira-kira maksudnya? Ada yang tahu? Bu, itu anak kecil membantu orang tua yang kesusahan menyeberang, Bu. Oke, bagus. Kemudian di sini ada juga gambar orang salat. Ini orang salat ini, misalnya kita salat berjamaah di sekolah, di masjid, di sekolah, itu sangatlah sempurna apabila waktu salat kita mengerjakan salat. Karena salat berjamaah di masjid ataupun di sekolah itu sebagai wujudan taat kepada Allah dan menjaga ukhuwah. Ya, sudah mengerti di sini? Belum, Bu. Di mananya yang nggak ngerti? Coba di mananya yang nggak ngerti? Biar Ibu ulang. Ya sudah, Bu. Oke, Dipercepat, dipercepat. Kemudian coba perhatikan video yang Ibu tampilkan ya. Di mana tampil video? Oh iya, ini nggak bisa. Maaf ya, anak-anak ya, ini nggak bisa Ibu tampilkan. Kemudian ada tantangan dalam mengamalkan Sya'bul Iman. Apa tantangannya? Ada dua hal. Yang pertama, kehidupan yang sibuk. Bagaimana cara tetap menjaga ibadah di tengah-tengah kesibukan kita? Kita tinggalkan apapun ceritanya, bagaimanapun bentuk pekerjaan kita, wajib kita tinggalkan apabila waktu salat tiba, ya. Terus mengatur waktu dengan baik untuk salat, zikir dan kegiatannya yang positif. Ibu rasa itu sama seperti dijelaskan tadi. Terus Ibu masuki yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang pertama, menghadapi lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai iman. Yang kedua, menjaga komitmen pada iman meskipun ada godaan. Di sini komitmen pada iman, kemiskinan, mungkin kemungkinan ada godaan. Misalnya jangan memperlambatkan waktu salat. Ada kawan, pengen salat, bentar lagi lah salat, ini waktunya masih lama kok. Itu namanya memperlambatkan salat, itu digoda oleh setan. Ibu akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.